Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana janji saya tadi, kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Ervin Bedu yang akan membahas tentang hidup akan mati, tidak ada yang kekal. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu dari majelis ta'lim mana, Bu? Masya Allah, ibu-ibu semua. Juga pemirsa yang ada di rumah serta tuan guru kita, ada Ki Khalil Nafis, ada Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Abe. Siap, guru. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita hari ini apa, Bu? Hidup akan mati, tidak ada yang kekal. Maksudnya di dunia ini nggak ada yang kekal, Bu, ya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia akan binasa, fana, sementara. Ibu pernah bahagia, Bu? Orang yang bahagia pasti juga pernah sedih, pasti juga pernah meneteskan air mata. Orang yang bersedih juga pernah bahagia, juga pernah tersenyum. Betul apa betul? Karena sifatnya sementara. Bahagia sementara, susah sementara, senang sementara, harta sementara, jabatan sementara, anak sementara, istri. Kullu man 'alaiha fan. Bahkan COVID ini, Bu, juga sementara. Cuma kita nggak tahu berakhirnya kapan, kita berdoa aja ya, Bu, ya. Tapi di dunia ini sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Kita di atas tanah mau ke bawah tanah. Segitu dekatnya kita dengan kematian. Kita ini merantau aja, Bu. Betul nggak? Orang yang mati dinamakan meninggal. Kenapa? Karena meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan. Kita ini merantau aja di dunia. Mau nggak mau kita akan pulang kampung. Makanya orang yang mati kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi kita ini merantau aja. Kampung kita di mana, Bu, sebenarnya? Kampung kita sebenarnya adalah di surga. Amin. Nabi Adam diciptakan awal mulanya itu ada di surga. Maka pulang kampungnya kita nanti insya Allah di surga. Cuma banyak orang yang tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Betul, Bu, ya? Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau misalkan merantau. Ibu biasa merantau? Pernah merantau? Kalau merantau misalnya, merantau ke Jakarta, merantau ke Kalimantan, kerja di perusahaan 5 tahun misalnya. Apakah selama 5 tahun mau menghabiskan gaji di rantauan, setelah itu pulang gak ada tabungan? Tentu mau sisipkan untuk bekal pulang kampung. Sama dengan di dunia. Ada orang yang hanya menghabiskan hartanya di dunia, tidak disisipkan untuk tabungan akhirat. Padahal dunia tempatnya menanam, akhirat tempatnya menuai. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Tanaman itu ada 2, tanaman kebaikan dan tanaman keburukan. Gak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka Nabi SAW bersabda, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat buruk untuk dirinya sendiri, dan Allah tidak akan mungkin menganiaya hambanya. Ibu-ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada,
Imam Al-Ghazali pernah berkata, hidup di dunia itu bagaikan kita berada di meja makan. Di depan kita ada banyak makanan, ada banyak hidangan, makanlah yang secukupnya. Seekor semut ketika melihat gumpalan madu, kemudian ia hanya mencicipi di pinggir-pinggir saja, maka ia akan menikmati madunya, manisnya madu tersebut. Akan tetapi manakala semut itu muncul kerakusan dalam hatinya, ingin menguasai madu tersebut, ia mencelupkan dirinya yang kecil dalam gumpalan madu, maka ia akan berakhir tragis. Coba kita lihat sekarang, banyak orang yang ingin mendadak kaya, jadi crazy rich, terjebak dalam investasi bodong, ya kan? Cuan sekali, pengen 2 kali. Cuan 2 kali, akhirnya invest ratusan juta, bahkan pinjam kiri kanan. Akhirnya berakhir tragis. Karena memang Nabi sudah ingatkan, andaikan manusia diberikan 1 gunung emas, maka ia menginginkan 2 gunung emas. Andaikan manusia diberikan 2 gunung emas, maka dia menginginkan 3 gunung emas. Hatta zurtumul makabir, sampai ia masuk ke liang kubur. Nah, banyak orang yang takut mati karena menganggap bahwa kehidupan dunia adalah puncak kenikmatan dan kematian adalah pemutus kenikmatan. Padahal sebenarnya kematian itu adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Ada orang yang mengatakan bahwa kematian itu adalah musibah yang besar, padahal musibah yang besar itu ialah ketika orang hidup namun lupa akan kematian. Ada orang yang hidup tapi hakikatnya mati. Badannya sehat tapi hatinya mati. Qalbunya mati. Sementara yang berjumpa, yang selamat berjumpa dengan Allah ialah biqalbin salim. Hati yang salim. Maka pemirsa yang ada di rumah juga, ibu-ibu yang ada di studio, annasu niyam. Manusia itu bagaikan orang yang tidur. Ibu-ibu pernah lihat orang tidur? Pernah? Atau jangan-jangan ada yang tidur? Oh, enggak ada ya. Ibu kalau sedang tidur dikasih uang 10 juta, seneng apa enggak? Senang. Enggak. Orang tidur dikasih uang senyum. Pura-pura tidur berarti. Oh, pokoknya kalau judulnya uang, tidur pun senyum. Orang yang tidur, kalau benar-benar tidur, dikasih uang enggak seneng. Orang tidur, ya enggak? Orang tidur dikasih makanan yang paling enak, enggak seneng, enggak bahagia. Kenapa? Karena tidur. Orang yang tidur diancam ingin dibunuh, ditodong dengan senjata, dengan parang. Takut enggak? Kok takut? Enggak lah, orang tidur. Ya kan? Orang tidur diancam pengen dibunuh, enggak takut. Kenapa? Karena tidur. Begitulah perumpamaan manusia di dunia. Ketika diceritakan soal kenikmatan surga, sebagian manusia itu biasa aja, enggak senang, enggak bahagia. Begitu diceritakan soal siksaan neraka, mereka biasa aja, enggak takut, enggak gentar gitu ya. Kenapa? Karena tidur. Yang tidur bukan mata kepala, tapi mata hati yang tidur, mata batinnya yang tidur. Banyak ayat Allah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaka la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Diceritakan kenikmatan-kenikmatan surga, tapi mereka biasa aja. Kenapa? Karena tidur. Yang tidur adalah hatinya, batinnya yang tidur. Ketika Allah menceritakan siksaan neraka, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Kalau mereka masuk ke neraka, la yadhukuna fiha bardan, mereka enggak pernah ngerasa dingin. Bayangin tuh. Wala syaraba, mereka enggak pernah dikasih minum. Illa hamiman wa gassaka, kecuali air mendidih dan nanah. Tapi kalau diceritain kayak gitu, biasa aja, gak takut. Kenapa? Karena tidur. Kapan mereka terbangun? Ketika sampai ke liang lahat, liang kubur, barulah mereka terbangun dan berdoa kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami. Kami ingin beramal soleh, kami sudah yakin. Tapi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia berada dalam penyesalan. Salah satu penyesalan diantaranya, satu, seorang laki-laki yang gak salat sampai ia disolati. Makanya salatlah di belakang imam sebelum engkau disolati di depan imam. Yang kedua, perempuan yang tidak menutup aurat sampai ia dikafani. Coba kita lihat. Anak-anak zaman now sekarang di medsos buka-buka aurat, joget-joget di pinggir jalan, di tempat umum, seolah-olah mereka nggak tahu. Padahal mereka tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini camat. Tahu camat, Bu? Calon mati. Calon presiden belum tentu jadi presiden, betul nggak? Calon bupati belum tentu jadi bupati, tapi calon mati sudah pasti mati. Kita ini tinggal nunggu antrian doang. Ibu-ibu biasa ngantri? Ngantri apa? Minyak goreng. Ya sama, kita ini nunggu antrian aja. Kita nggak tahu siapa yang duluan. Apakah ibu yang duluan, saya belakangan. Atau dibalik aja, saya belakangan, ibu duluan. Tapi ingat, Bu, orang tua pilihannya cuma satu, mati tua. Nggak mungkin mati muda, betul nggak? Yang muda jangan berharap mati tua, karena mati nggak pandang umur, mati nggak mesti tua, nggak mesti sakit. Syarat mati cuma satu, asalkan ia bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kita tutup, saya ajak para jemaah sekalian, juga pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang nampak maupun yang tak nampak, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tak disengaja. Amin. Allahumma Amin. amin. Amin, ya Wa Rabb. tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbakallah, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq was saada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ervin Bedu yang begitu banyak membagi ilmunya kepada kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati iNews di segmen Jamaah Bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.